Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimahullah. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah syukur rahimahullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita. Insyaallah ya, hadis Arba'in An-Nawawi akan kita ulang-ulang terus supaya tidak lupa ya. Supaya tidak lupa. Hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama berkenaan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu yang diniatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat, maka dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian hadis Arba'in An-Nawawi tidak akan kita lupakan ya, akan kita ulang-ulang. Namun akan kita tambah dengan kajian baru, kitab Syama'il Muhammadiyah karangan dari Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi ya, Imam At-Tirmizi. Ada yang kenal sama Imam Tirmizi? Ya. Imam At-Tirmizi ini termasuk pengarang kitab Kutubus Sittah ya. Kutubus Sittah. Sunan At-Tirmizi. Beliau lahir tahun 209 Hijriah dan wafat 279 Hijriah di Tirmiz. Nama daerah beliau Tirmiz. Jadi dinisbahkan nama Imam At-Tirmizi ini kepada nama kampungnya di Tirmiz. Kalau sekarang di daerah Uzbekistan. Jadi Imam At-Tirmizi ini berguru langsung kepada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari juga termasuk pengarang kitab Sittah, yaitu Sahih Al-Bukhari. Karena kecintaan Imam At-Tirmizi ini dalam sebuah hadis, beliau berguru kepada banyak para ulama. Beliau datang ke Irak. Beliau datang ke Irak. Beliau datang ke Khurasan, mendatangi banyak para ulama. Kenapa? Karena beliau Imam At-Tirmizi ini ingin memastikan hadis ini sahih atau tidak. Berguru kepada banyak ulama. Selain beliau ahli dalam ilmu sanad ya, mata rantai dalam hadis, kemudian At-Tirmizi ini juga ahli, juga paham dalam ilmu fikih. Maka Sunan At-Tirmizi ini banyak kajian hadisnya dalam kitab ini itu berkenaan dengan fikih. Kita lihat dalam kitab Sunan At-Tirmizi banyak deretan hadis berkenaan dengan dan ini salah satunya kitab yang fenomenal juga, kitab yang terkenal juga yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah. Apa itu Syama'il Muhammadiyah? Yaitu kitab
yang menerangkan tentang sifat dan bentuk ciri-ciri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang menerangkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perwatakan atau bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini dijelaskan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi kalau Assalamualaikum, doa Rasulullah, doa wajah Rasulullah, doa Rabbi Rasulullah, InsyaAllah akan kita bahas. Ya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi dari Tirmiz sekarang namanya apa? Uzbekistan. Ulama-ulama dulu jauh-jauh dari Palestina, dari Uzbekistan, dari Palestina. Kenapa ulama-ulama hadis dulu tersebar? Jadi yang ulama hadis yang menetap di Madinah hanya Imam Malik. Ya, dulu kita ketahui yang menetap di Madinah satu-satunya imam hadis hanya Imam Malik. Selebihnya para imam di luar dari Saudi, di luar dari kota Mekah dan Madinah. Ada yang dari Palestina, dari Mesir, dari Irak, dari Uzbekistan, Pakistan. Para ulama dahulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, itu sadanya di luar daripada kota Mekah dan Madinah. Baik Bapak dan Ibu, tanpa panjang waktu mukadimah, kita lanjutkan saja hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhi astafa. Qala Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Thawrah At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Kenapa beliau ucapkan Alhamdulillah wassalamu ala ibadihi alladhi astafa? Beliau menyandarkan kitab beliau ini langsung kepada Mustafa. Siapa Mustafa? Nama lain dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun ala ibadihi, dan keselamatan atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allazi istafa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Imam At-Tirmizi ini bukan hanya sekedar mengarang, bukan hanya sekedar menulis, tapi beliau sandarkan seluruh ucapan beliau, seluruh hadis yang beliau terima, seluruh hadis yang beliau tulis kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itulah para ulama dahulu. Sebelum para ulama menulis kitab, setelah hadis ini beliau terima daripada guru beliau, sanadnya an sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menulis hadis, para ulama salat dahulu. Salat dua rakaat. Untuk apa? Untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Betullah hadis ini. Setelah mendapatkan ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, barulah mereka menulis hadisnya. Makanya setiap kitab para ulama disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala At-Tirmizi, kata Imam At-Tirmizi, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang berkenaan dengan penciptaan bentuk atau ciptaan bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi 15 haditsan. Dan tentang fisik Rasulullah ini ada 15 hadis. Tentang ciri-ciri Rasulullah, fisik Rasulullah ada 15 hadis yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi. Yang pertama, akhbarana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبياد الأحمق ولا بالآدام ولا بالجعد القطط ولا بالبسط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنين 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Artinya Bapak dan Ibu, telah dikabarkan kepada kami akhbarana Abu Raja' dari Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id Qutaibah dari Sa'id dari Malik bin Anas, kemudian dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Rabi'ah Abi Abdurrahman, kemudian dari Anas bin Malik dari Anas bin Malik, sekarang Anas bin Malik, beda ya. Kemudian anahu sami'ahu yaqul, Anas bin Malik ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilin ba'id. Rasulullah itu ciri-ciri fisiknya tidak terlalu tinggi. Rasulullah itu tidak terlalu tinggi. Kalau Rasulullah itu berjalan di antara para sahabat itu tidak menonjol, tidak terlalu tinggi. Besok kalau orang terlalu tinggi, kalau berjalan sama-sama kepalanya panjang dante. Tapi Rasulullah tidak. Wala bitawil ba'id, tidak terlalu tinggi, tidak menonjol benar Rasulullah tinggi beliau. Wala bil qasir, dan juga tidak terlalu pendek. Jadi tubuh Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam sempurna. Sempurna, proporsi, presisi. Tidak tinggi benar, tidak rendah benar. Kalau berjalan sama-sama sahabat tidak terlalu mencolok benar. Itu bentuk tubuh Rasulullah, tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Wala bil abyadil amhaq, tidak pula terlalu putih benar. Putih benar kau yang mana? Yang putih pucet. Putih-pucet, tidak pula terlalu putih-pucet. Wala bil adami, tidak pula hitam. Jadi bentuk fisik Rasulullah itu tidak putih warna tu. Tidak putih kata orang sakit, putih-pucet. Tidak pula terlalu hitam. Tapi Rasulullah itu berbentuk wajahnya putih, tapi agak merah-merah. Istilah. Ya, merona wajah Rasulullah, merona bercahayu wajah Rasulullah. Tidak putih tetapi merona wajah Rasulullah. Bisa kita bayangkan. Wala bil ja'dil qatati wala bil basati. Dan juga rambut Rasulullah itu tidak keriting. Tidak terlalu keriting rambut Rasulullah itu, dan tidak pula lurih benar. Tidak keriting, tidak lurih benar. Itu abu Rasulullah, rambut Rasulullah. Bentuk fisik Rasulullah bisa awak bayangkan, tapi tidak bisa awak bentuk wajah. Bisa, tapi bisa awak bayangkan tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah. Wajahnya tidak putih benar tapi merona. Kemudian tidak pula hitam. Kemudian rambut beliau tidak keriting, tidak pula lurih benar. Kemudian ba'atsallahu ta'ala ala ra'si 40 sana. Kemudian Allah mengutus Rasulullah pada usia 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada usia 40 tahun. Di mana Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu? Di Gua Hira. Surah yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari," saya tidak bisa membaca. Karena Rasulullah Nabiul Ummi. Rasulullah itu Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca ataupun menulis. Apa hikmahnya Bapak dan Ibu? Apa hikmahnya Bapak Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis? Kalau seandainya Rasulullah bisa membaca, maka apa kata orang kafir-kafir Quraisy ketika itu? Ini dapat ilmu dari membaca, kemudian juga dulu kitabnya. Pandai Rasulullah menulis, itu hanya tulisannya saja, hanya karangan-karangan saja. Makanya Rasulullah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bisa menulis dan membaca. Itu sanggahan kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang itu sejarah sedetik bagaimana dengan turunnya wahyu. Jadi kalau Bapak Ibu dalam penanggung tampak batuan dan buah Hira. Kan biasa kalau ke Mekah kan terakhir di tujuan jalan Mekah itulah buah Hira. Buah Hira kalau ada kesempatan masuk agak sekali. Buah Hira itu ketek ya Pak, ketek. Di sanalah Rasulullah SAW bertahanus, berdiam diri. Kenapa Rasulullah SAW berdiam diri di Gua Hira? Karena pasai menjadi orang kafir Quraisy itu pasainya dia bazina, pasainya dia bajudi, pasainya dia menghardik orang-orang dan statusnya lebih rendah. Makanya Rasulullah menjauhkan diri dari orang-orang tersebut, kemudian berdiam diri di Gua Hira. Siapa nama Tanasi, istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah, istri tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada usia 42 tahun. Kemudian walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sya'ratan bayda. Indah Rabbi Rasulullah ko sama jenggot Rasulullah ko indah putih tu. Ketika beliau akan meninggal dunia, meninggal Rasulullah SAW, indah ada rambut Rasulullah yang putih tu, kecuali hanya 20 helai saja. Lagai beliau istilahnya lah 62 tahun. Kalau 60 tahun, jangan 60 tahun lah. Saya baru 69 tahun lah ada banci-cie. 29 tahun tak ada banci-cie. Padahal 50 tahun, 60 tahun. Itulah putih kepala sudah. Tapi Rasulullah SAW tak. Sampai saat beliau akan meninggal dunia, rambut beliau tetap hitam, kecuali hanya 20 helai saja. Rambut beliau yang berwarna putih di rambut dan di jenggot beliau. Saking lebatnya, saking rancaknya Rasulullah, saking gantengnya kalau bahasa kininya, ganteng Rasulullah dengan visi yang seperti itu. Makanya pada awal mula Rasulullah SAW ko dicintai oleh Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ketika Rasulullah SAW memperdagangkan, menjual belikan atau apa nama itu Siti Khadijah binti Khuwailid ko induk sama Rasulullah, Jadi Rasulullah SAW ko menjual galeh dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Karena Rasulullah itu yang pertama amanah, kemudian cara baju belinya itu bagus, sopan santun, ramah tamah, kemudian ganteng pula, baru jatuh cinta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dilamarlah oleh Sayyidah Khadijah tadi Rasulullah SAW dengan apa? Dengan diutus sahabat. Maka Rasulullah dilamar oleh Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, kemudian menikah. Berapa maharnya? 100 unta merah.
Itu mahar Rasulullah SAW. Dan dikasih Rasulullah itu miskin, ya. Mahar Rasulullah itu 100 unta merah, seekor unta merah sama gini jo, cie putu Ferrari, parapo unta Ferrari. Anggap salah 100 miliar, anggap satu atau anggap 10 miliar cie unta tu kali 100, itu mahar Rasulullah SAW. Nah, jadi sebagai kesimpulannya hadis pertama sebagai kesimpulan hadis pertama, kitab Syama'il Muhammadiyah berbicara tentang bentuk sifat baginda Rasulullah SAW. Kemudian Imam At-Tirmizi lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Beliau lahir di Tirmiz, sekarang bernama Uzbekistan. Salah satu guru beliau adalah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Salah satu kitab beliau yang terkenal yang kita baca hari ini, Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang pertama berkenaan dengan fisik Rasulullah. Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Wajah beliau merah merona, putih merona. Kemudian rambut beliau tidak pula keriting, tidak pula lurus benar. Kemudian Rasulullah diutus pada usia 40 tahun dan tidak meninggalkan rambut putih, rambut ubat, kecuali hanya 20 helai saja di kepala dan jenggot beliau sampai wafat beliau. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bisa kita lanjutkan pada ibu kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Insyaallah kita selang-seling ya. Supaya tidak kalau kajian, kalau diulang kaji supaya tidak apa jalan yang bertempuh, apa kaji deh diulang. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.